sahabat Radio 5waktu.com. Sekarang kita dari Forum Wartawan Cimahi sedang berada di saungnya milik Bu Ai Mulyani ya. Di sini sudah ada Awan Hermawan, PPPNI, ada saya juga, ada kameramen Kang Juanda, juga ada operator Mas Bono ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa nih, PPPNI? Ceritanya nih kita akan ngobrol tentang apa sih harapan dari masyarakat Cimahi berkaitan dengan Musrenbang yang akan dilaksanakan pada Desember ini, dikaitkan dengan wali kota dan wakil wali kota terpilih, yang insya Allah akan harapan kepada wali kota dan wakil wali kota terpilih ya, dikaitkan dengan Musrenbang yang biasanya Januari sudah dimulai ya. Sudah. Ya, ada beberapa segmentasi Musrenbang sih, dari mulai Musrenbang partisipatif dari masyarakat, itu dimulai dari RT RW, kemudian kelurahan, kecamatan, sampai dengan tingkat kota. Kemudian juga nanti ada Musrenbang yang melibatkan ormas, OSM, organisasi tertentu lah. Sehingga di berbagai segmentasi ini harapannya terpenuhi begitu. Iya betul. Dan ini teman-teman juga yang simak di radio 5waktu.com saat ini juga bisa berpartisipasi ya, menyampaikan pendapatnya di nomor berapa Awan? Bisa di 0812 14 23 20 37. Idenya Ya, ada di sini nanti ada ranteknya lah gitu ya. Atau juga nanti ada di nomor kontaknya Kang Tib ya. boleh Itu. di Nomor berapa Kang TV? 0853 2035 7318. Ya, itu masih nyala ya Kang Juanda ya. Oke, itu sampai 20 menit waktunya. Nanti kalau sudah 20 menit mati sendiri. Ya, kita ngobrol-ngobrol tentang Musrenbang ya, musyawarah perencanaan pembangunan ya, Kang PPPNI. Ya. Juga ada ini Teh Ai Mulyani. Tuan rumah ya. Ya. Yang saat ini jadi Terima kasih, ini tuan rumah, ya. sesungguhnya luar biasa ya. Sambil Aduh, saya. Iya. PPPNI di tengah berarti. Saya di kanan. Oke. Ya, cuma mic-nya cuma ada 2 ya, harusnya 3 ya. Bisa gantian lah. Oh, ada ini maksudnya? Udah itu mah nggak bisa masuk sana. Oh, nggak enggak bisa ya? masuk panel itu. Itu mah hanya kamera ya. Ya, baik. Kita ngobrol tentang Musrenbang. Setiap tahun kita diundang Musrenbang di kantor BPPNI. Ya. Tapi kalau sudah jadi APBD, kebagian tuh BPPNI itu. Setiap tahun diundang untuk ikut Musrenbang. Dia nama diundang. Sebagai ketua LSM juga. Hanya kebagian ongkos. Jadi hanya sekitar 100.000 ya setiap 100.000, tahun. Hari ini jadi APBD nggak bagian itu. Banyak yang saya tanya gitu ya, teman-teman ormas juga. Kamu setiap tahun diundang untuk Musrenbang, cuma dapat 100.000 misalkan buat transportasi. Ya. Setelah jadi APBD kamu kebagian enggak? Banyak yang bilangnya nggak tahu. Ya. Nah gimana nih menyikapi ini? Ya, kan ceritanya Musrenbang ini bottom up ya, dari bawah ke atas, kemudian dikolek lah menjadi sebuah rencana pembangunan. Nah, itu dari beberapa sektor atau bidang, ada bidang pemerintahan, bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, cuman pada kenyataannya dalam tanda kutip katanya sih sudah diplot di sananya, katanya. Ya karena kan Musrenbang itu terjadinya hanya di tingkat kelurahan justru substansi Musrenbang itu. Ya ketika makanya harus sampai dikawal kecamatan dan kota kita tidak bisa mengusulkan lagi ya. Hanya membuat ranking ya. Betul. Ranking nomor 1 dan seterusnya gitu kan. Hanya begitu kan diminta pendapatnya ya. Sementara kalau usulan sudah tidak memungkinkan lagi ya. Tidak bisa lagi. Memang itu kan makanya ketika diundang untuk
musrenbang tingkat kelurahan, para aktivis atau yang punya kepentingan dalam hal ini juga harus mengawal ajuannya supaya sampai nanti ke tingkat kecamatan dan tingkat kota menjadi program yang prioritas. Nah, tapi kebanyakan ini yang terjadi seperti pemerintahan yang diajukannya itu kenaikan insentif RT RW, kenaikan insentif apalah gitu ya, hansip, yang kayak gitu kan sudah PKK gitu. Kenapa begitu Kang Putri? Iya. Karena peserta musrenbang di tiap kelurahan itu kan apa LPM, Iya. PKK, Karang Taruna, sementara yang kepentingan lain seperti ekonomi dan sebagainya jarang diundang ya kan. Betul. Kita bukan merendahkan kemampuan dari para ketua RW, PKK atau Karang Taruna, tapi kan ke pengetahuan mereka tentang ekonomi, misalkan tentang permasalahan sosial kan mereka belum tentu paham. Ya. Jadi ada baiknya kalau misalkan di luar itu juga diundang ya, misalkan Betul, tokoh masyarakat tokoh yang bergerak di perkoperasian, tokoh pendidikan, masyarakat yang bergerak di kesehatan dan sebagainya bisa diundang juga. Tapi kebanyakan dari tahun ke tahun kan RW, Karang Taruna, PKK, paling ditambah yang lain-lain juga ya paling gitu. Jadi usulannya juga dari tahun ke tahun itu aja. Betul. Ya. Nah gini, Kang Bun, saya juga pernah mengawal sebuah rencana pembangunan, yaitu ruang kelas baru atau sekolah baru lah ya, yang memang ini awalnya masih zaman Pak Kepala Desa Pak Hendra Banda Gunawan, Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan ya. Itu kan membuat sekolah-sekolah baru untuk memenuhi atau mendeteksi sistem zonasi ya. Jadi diharapkan per kelurahan ada satu SMP negeri. Tapi juga tidak menutupi juga sih sebenarnya. Nah, saya kawal itu sejak karena kebetulan saya ketua komite SMP 14 saat itu. Nah, saya kawal, saya diundang atas nama komite sampai dengan tingkat kota menjadi program prioritas. Ada 5 SMP kalau nggak salah, Ya, yang 12, bangunan. 13, 14, 15, 16 ya, SMP ya. Nah itu cuman sayangnya ini udah 2 kali loh. Sayangnya itu dananya direkofusing ke yang pertama ke COVID-19, kemudian yang kedua ke bencana alam di Cianjur. Apakah memang bisa seperti itu, Kang Bun? Nah, sementara pembangunan yang lain seperti pembangunan alun-alun, tahun ini pembangunan muncul apa? juga nggak tahun ini? Nah, Kabarnya tahun ini justru bukan SMP 14 tapi SMP 15 yang akan dibangun itu. oh nggak tahu ya. Nah, karena apa? Biasanya kan tidak ada kegiatan pasca musrenbang ya kalau di Cimahi. Padahal surat keputusan Menteri kalau tidak salah nomor 50 tahun 2007 itu ada keputusan bahwa harus ada pasca musrenbang. Di dalamnya yaitu terkait dengan evaluasi. Evaluasi ini misalkan usulan tahun kemarin itu terrealisasi nggak di tahun ini? Iya. Berapa yang terrealisasi, biasa yang enggak? Dan ternyata sepertinya tidak ada pasca musrenbangnya ya, ketika sudah diputuskan di musrenbang tidak ada kelanjutannya, pasca musrenbangnya tidak ada. Iya. Ya, ada evaluasinya kan tidak ada. Nggak ada. Masalah ya. Iya, nggak ada. Nah, TAI mungkin sebagai pelaku nih, Ya, maka TAI coba bisa kan mungkin Iya. menjelaskan ya. Maka sebetulnya terlalu banyak perubahan yang mengarah kepada keluar dari aturan, dari mekanisme yang memang harus dijalankan. Ketika pada masa almarhum Pak Ito itu kita bekerja betul-betul maksimal, dan perubahan anggaran setiap tahun itu sampai menyita waktu 1 minggu kita mengerjakannya. Ya. Jadi musrenbang itu betul-betul dijalankan sesuai dengan kebutuhan. Makanya terrealisasi. Kesininya ketika kita diundang itu hanya untuk mendatangkan hasil yang sudah
mereka buat, bukan meragukan kemampuan mereka. Karena sebetulnya orang-orang yang di lapangan lah yang lebih tahu keberadaan kebutuhan masyarakatnya, bukan yang di dalam satu ruangan. Iya. Dan memang seharusnya setiap tahun itu ada perubahan, ada penambahan yang dibutuhkan, ada perubahan. Jangan copy paste tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Saya berharap ya dengan wali kota terpilih sekarang itu melakukan perubahan-perubahan walaupun tidak maksimal, tapi dalam 3 bulan itu sudah terlihat. Artinya ketika kita berbicara musrembang, kita tidak berbicara hasil dari yang orang pemerintahan buat kemudian di ACC seolah-olah itu kebutuhan masyarakat. Jadi disodorkan dulu ya, mau itu ormas, LSM, kemudian organisasi profesi, semua perangkat yang terkait di dalamnya yang itu menjadi tanggung jawab pemerintah, mereka menyiapkan program. Mana yang di ACC? THI mungkin banyak dari peserta musrenbang ini hanya dijadikan alat legitimasi ya. Betul, Dengan bahkan tanda tangan kehadirannya. nah, tanda tangan kehadiran dan tanda tangan harusnya program kan, yang sudah disiapkan. Karena kan yang diundang itu biasanya yang lebih banyak diundang itu di tingkat kota ya. Betul. Iya. Sementara di tingkat kota sudah tidak bisa lagi menyampaikan usulan. Tinggal scoring Hanya aja. Tinggal ranking Scoring saja, ya. gitu kan. Nah. Scoring di urutan pertama, kedua itu dari berbagai bidang kan begitu. Ya kalau bisa sih kedepannya justru yang di kelurahan itu yang banyak diundang itu organisasi-organisasi itu, Betul. sehingga bisa menyampaikan Aspirasinya. usulan-usulannya. Ya. Kalau misalkan bidang sosial, karena kan misalkan bidang ekonomi untuk operasi misalkan, kan tidak semua ketua RW paham tentang operasi. Karena Ya. Taruna tidak semua paham. Betul. Ibu PKK juga tidak semua paham. Jadi ya peluang untuk mengusulkan aspirasinya di musrenbang tingkat kota tidak bisa karena sudah diplot dari tingkat kelurahan sampai kecamatan kan Betul. gitu. Dengan Ya, betul, alasan kan? harus Nah, sesuai scoring dengan saja, kan? ordering. Betul. Ya. Nah ini Kang Bun, dalam sebuah berita di luar media ini bahwa pasangan wali kota dan wali kota terpilih ini harus sudah mengintegrasikan janji kampanye melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah berdasarkan rekapitulasi kemarin ya, bahkan ya sudah dinyatakan menang lah ya. Iya. Nah tentunya ini juga harus sudah diimplementasikan di musrembang kali ini sesuai dengan 2025 berarti. ya peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang sudah diaturkan berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 di mana visi misi calon wali kota terpilih ini Visi harus mantap. sudah diintegrasikan ke RPJMD periode 2004-2029 kan menuju Iya. Namanya Kalau Indonesia tidak salah, Emas. begini Penny, kalau tidak salah 6 bulan ya paling lambat setelah diputuskan sebagai pemenang itu Ya. RPJMD sudah dibuat ya. kalau Betul. tidak salah. Ini kan Tapi berdasarkan tahun ini ini. katanya dipercepat ya karena Ya. perubahan nasional dan provinsi juga. Ini yang menyampaikan adalah Gitu ya. Kepala Bapelitbang Bangda Kota Cimahi Pak Adet Chandra Purnama. Jadi memang harus terintegrasikan gitu. Demikian Pak Bun, kalau ya dari saya lah. Baik. Masih nyala ya itu kamera ya. Masih aman. Ya, kita lanjutkan kembali obrolan ini. THI kalau diundang musrenbang ngapain aja nih? Kan biasanya THI ikut diundang juga. Selalu itu sebetulnya baik dari kelurahan juga di kota, kita hanya menjadi pemerhati dan mendengarkan hasil yang sudah diketuk palu. Tuh. Jadi penonton itu ya. Jadi penonton. Penonton ya, Dari jadi kelurahan objek. sampai ke Penonton. tingkat Jadi kota objek kita ya. jadi penonton. Hanya jadi penonton dan juga diminta ini aja
Tanda apa, tangan. tanda tangan dan scoring, misalkan Betul. pembangunan jalan setapak Kita menang. nomor berapa di bidang Hmm. fisik, yang lainnya nomor berapa, cuma begitu kan kalau Betul. tidak salah ya. Betul. Karena Kita mendengarkan. substansi dari musrenbangnya ada di kelurahan justru. Ya. Betul. Jadi yang diundang di tingkat kota tidak bisa mengusulkan kalau tidak ikut di musrenbang tingkat kelurahan, kan gitu ya. Tapi di kelurahan juga kita hanya tanda tangan, Ya. sama. Hmm. Modelnya sama. Jadi Sama, ketika ya. kita membuat ya Hmm. itu tidak digunakan gitu. Ini udah ada Bu, tinggal tanda tangan. Dan juga dalam implementasi di APBD kan tidak hanya hasil musrenbang gitu kan. Dari program-program eksekutif juga masuk, kemudian kalau tidak salah pokir-pokir dewan Ya. juga ya, Hmm. masuk juga. Masuk, betul. Tapi itu kan tidak dijelaskan setelah pasca musrenbangnya kan. Tidak ada pasca musrenbangnya. Setiap tahun itu harusnya kan ada pasca musrenbang sesuai surat keputusan dari Mendagri itu nomor 50 tahun 2007 itu ada evaluasi. Jadi Iya. tahun ini yang terrealisasi usulan Berapa tahun persen, kemarin ya. apa aja, yang belum realisasi apa aja kan Ya, sepertinya tidak pernah disampaikan ya. betul. Hmm. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan dalam usulan reses misalnya. Hmm. Reses juga sama mengusulkan program pembangunan. Kemudian di Musrembang sama, ataupun di acara kegiatan-kegiatan lain yang diusulkan itu aja gitu. Harusnya berbeda lah. Apalagi ketika di Cimahi ini kan kita lebih mengedepankan sumber daya manusianya dibanding sumber daya yang lain. Daripada untuk infrastruktur. Iya, dari Kalau- infrastruktur ya. Kalau infrastruktur sepertinya kalau di Cimahi tinggal pemeliharaan Sudah ya, cukup, kalau tidak ya salah sudah ya. cukup lah. Apa sih yang Karena mau jalan dibangun paling kembali? jalan rusak gitu. Betul. Perbaiki. Yang baru paling membangun apa? Nah, ini dalam Ada rangka, sekolah, betul. misalkan ya. Dalam rangka menjawab tantangan nih, bonus demografi. Hmm. Ya, bahwa bangsa Indonesia ini adalah terbesar sekarang kan, kemarin swing voternya ya. Hmm. Jadi pemilih pemula dan sebagainya. Apa sih yang bisa ditawarkan atau mau ditawarkan kepada para kaum milenial Hmm. atau Gen Z ini? Hmm. Nah, kalau tawaran misalnya ambulan gratis setiap kelurahan ada, kan sudah ada, dan tidak menjadi daya tarik buat mereka, ngapain gitu. Nah, seperti halnya gini, sekarang kan orang itu berpikir bekerja itu indit isuk balik sore, Hmm. ya, akhir bulan gajian. Hmm. Nah, sekarang bagaimana dengan alat seperti ini, gadget ini di genggaman bisa menghasilkan uang, Ya. menciptakan Jadi perlu lapangan pelatihan, ya. pekerjaan, iya. Kalau yang jadi dropshipper lah, dari konten creator lah, Hmm. dan lain-lain. YouTuber. Karena memang dunia mereka adalah dunia sudah Dunia digital ya. iya, dunia digital sudah 5 titik naonnya, Jadi sudah 5G. lebih ke pemberdayaan sebetulnya. Betul, yang betul, dibutuhkan, lebih ke ya. pemberdayaan. Karena Iya. kalau misalkan untuk UKM misalkan itu kan yang dibutuhkan pemberdayaannya, Betul. samping mungkin permodalannya. Iya, Tapi juga harus berbasis data, Kang Pepi. Iya. Kita misalkan ada katanya jumlah UKM di Cimahi itu 30.000. Yang jadi pertanyaan apakah betul 30.000? Iya. Hmm. pelatihan, onde Ah, bengkel, iya. eta kene. Hmm. Dan kecenderungan begini, Kang Pipi, kan pelatihan-pelatihan begitu itu ada uang transportnya. Oh, Ya. ada. Nah, fenomenanya adalah banyak dari peserta itu hanya Ya, menginginkan mengikuti transportasi meja, doang meja, tanpa menyerap ilmunya. Jadi Iya. makanya itu juga pesertanya kelihatannya. Nah, sementara ini banyak sebenarnya program pemerintah yang saya tahu ada ya, dari semua dinas juga ada. Nah, cuman informasi ini nggak nyampe ke masyarakat lapisan paling bawah. Kenapa nggak nyampe? Tadi tidak terpublikasikan dengan baik. Kenapa tidak terpublikasikan dengan baik? Tidak dibawanya kita sebagai orang media, yang katanya adalah kami adalah bagian dari satu kerjasama yang pentahelik itu ya, kolaborasi pentahelik. Nah, selama ini merasa dibawa atau terabaikan atau gimana Kang Bubun? Saya jadi balik nanya Kang Bubun. Selama ini ngerasa tuh bahwa media massa ini kan
bagian dari kolaborasi Pentahelix. Iya. Ada pemerintah, ada bisnis, pengusaha, ada operasi, komunitas, pengusaha ya. bisnis ya. Wah. Masuk media juga salah satu Betul. dari Pentahelix. Nah, Katanya sebagai break media dulu masa nih. aja. Break dulu nih Kang Bibis. Boleh? Siap. Ya. Oke. Satu. Yuk. Kita break dulu ya, kita dengar dulu lagu Siap. berikut ini. Yoi. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107. On air lagi ya, Kang Vivi Hendy. Yap. Ya, sudah waktunya kita on air. Kameranya udah Sudah on? Iya. Ya, siap. Tadi kita membahas tentang apa namanya musrenbang ya Kang Vivi. Ini saya punya data nih Kang Vivi ya. Data tentang APBD di Kota Cimahi dan beberapa kabupaten kota di wilayah sekitar ya. Kalau Kota Cimahi itu APBD-nya 2024 itu 1,4 triliun ya. Ya. Dengan jumlah kecamatan 3 dan jumlah penduduknya 575.000 orang. Betul. Terus Kota Bandung Ini itu gelis. 7,38 triliun dengan 30 kecamatan dan jumlah penduduknya 2,56 Iya. juta. Sementara Kabupaten Bandung 7,2 triliun, kecamatannya 31 dan jumlah penduduknya 3,7 juta. Artinya kalau lihat APBD Cimahi dengan 3 kecamatan, seharusnya Cimahi ini sejahtera nggak? Betul, harus sejahtera. Harus sangat sejahtera. Harus ya. Ya. Bisa lebih sejahtera dengan kabupaten kota lain nggak? Betul, harus. Karena kita misalnya dibandingkan dengan tadi jelasnya di 30 Bandung, kecamatan. di Bandung Raya 30 kecamatan. Ada loh 7 triliun. APBD yang sama Hmm. dicontoh di Indramayu kalau nggak salah. Hmm. Itu 30 kecamatan, Hmm. APBD-nya 1,7 loh. Hmm. Tapi mereka terlihat lebih maju dibanding kita di Cimahi. Ya apalagi lah, sini kan memang 1,4, dulu sempat kita menyentuh di 1,7. Tapi kan 1,7 juga tidak semuanya untuk pembangunan. Betul, ada Karena belanja daerah. untuk ini ya. Itu 60% lah kalau tidak salah ya THR. Iya. Itu untuk gaji pegawai justru ya. Gaji pegawai kebanyakan untuk Artinya- itu memang kebanyakannya Hampir 60% belanja ya. pegawai, untuk kemudian pegawai ya. ya pembangunan Dan banyaknya nasional. dari Hmm. APBD provinsi dan APBN bantuannya. Iya. Seperti itu. Nah, sekarang kan apa namanya? Pendapatan asli daerah Cimahi berapa sih? 400 miliar 400 lah kalau miliar tidak salah itu dari mana? Rumah 400 sakit. miliar itu setengahnya justru dari rumah sakit. Rumah sakit dan kembali lagi Dan ke dibalikan lagi ke rumah sakit. Jadi hanya catatan ya kalau Hanya dari catatan rumah sakit saja. Cibabat. terima kasih. Ya. Diterima dikasih kembali. Itu kalau yang murni di luar rumah sakit hanya sekitar 200 Ya, miliar. sektor pajak paling Yang paling gede itu dari PBB ya kalau tidak salah. Ya. Jadi artinya warga Cimahi yang punya tanah dan punya rumah itu yang penyetor terbanyak, termasuk bangunan-bangunan industri mungkin ya, Yang Pipit ya. 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 Ya justru gini Pak, permasalahannya bangunan-bangunan industri itu berkantor di luar kota Cimahi loh. Ya. Jadi bayar pajaknya bukan ke Cimahi. Iya, karena kantor pusatnya biasanya di Bandung, ataupun Jakarta. atau di mana. Ya. Jadi pajak penghasilan perusahaannya tidak masuk ke Cimahi ya, Tidak. masuknya ke daerah lain. Kita Nah, hanya kebagian PBB-nya aja ya. Ya. Dan ini ya PJU ya kalau tidak Betul. salah, pajak penerangan jalan umum ya. Kalau tidak salah sekarang berapa? 5% Pak, dulu 3% kan? Sudah 3% lah. Hmm. Nah gini Pak Bun, bagaimana pemerintah daerah sekarang, wali kota, wakil wali kota Cimahi yang terpilih mendorong bahwa kantor-kantor perusahaan atau yang kurang lebih ada sekitar 400-an lah besar dan kecil yang beroperasional di Cimahi berkantor pula di Cimahi. Maksudnya bikin kantor pusat sekalian. Betul. ya. Jadi sehingga nanti pajaknya
masuk juga ke kota Ya, Cimahi. karena kalau Itu. mengurus ekspor itu tidak di Cimahi, justru kan mereka di Bandung Ya. misalkan, atau di Jakarta misalkan, sehingga pajaknya masuk ke wilayah orang betul. lain ya. Kalau Cimahi mah hanya mengeluarkan ini hanya PBB dan Jangan sampai PJU jadi segala tempat macam. BAB saja. Mm. Aduh, motoran nunggu limbah. Mana baik, bahkan mungkin ada yang mau disampaikan. Menghasilkan ya, Heeh. giliran menghasilkan ya, ku batur. Nah, eta. Cimahi hanya ke bagian ini doang, dampak Doang. dari industrialisasinya ya. Iya. Hmm. Sebenarnya Cimahi itu untuk wali kota terpilih sekarang ya PR-nya sangat berat, Betul. ngeri itu. Artinya tingkat keberhasilannya itu baru akan bisa kita perhatikan kisaran di menjelang 2 tahun ya. Itu pun kalau perubahan total dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas anggaran. Saya pernah menekankan tempo hari tidak mutlak semua kesalahan itu terkait dengan anggaran adalah wali kota. Karena mereka masuk setelah ada. Sudah ditetapkan kan segala sesuatunya. Tinggal melanjutkan, menandatangani. Tapi dalam hal ini mungkin tetap kita kembali harus dibenahi dari awal. Anggaran itu turun tidak copy paste. Nah, saya kebetulan di teknis terakhir kemarin menjelang pensiun itu kita sebagai pelayan masyarakat ya, di lapangan PAUD itu sarana prasarana kebutuhan peserta didik itu di 120 juta untuk kurang lebih 300 PAUD sebelum RA masuk ya. RA itu saya ambil dari Depag waktu itu menjelang pembagian laptop, sehingga sekarang terakomodir di 375 375 PAUD RA. sekota Berarti satu Cimahi RW dengan satu RA. ini ya. Ya. Kalau dia rata-rata. Nah, satu RW itu harusnya ada satu PAUD karena PAUD dengan TK terpisah. Kalau PAUD itu wajib ya. Ini pemberdayaan di kelurahan itu di tiap RW itu harus ada PAUD itu untuk kita ikut mensejahteraan keluarga prasejahtera melalui PAUD karena biayanya itu sangat kecil, termasuk tutornya pun dikasihnya hanya 200, 300. Ada bantuan dari pemerintah itu. Ada bantuan dari pemerintah. Ada. Sama ada bantuan dari pemerintah untuk PAUD juga. Bantuan dari kelurahan juga ada untuk PAUD itu. Kemudian dari Posyandu, dari kecamatan puskesmas itu ada. Ada ya. Dari puskesmas juga ada gitu kalau untuk PAUD. Dan ini wajib sebenarnya semua RW itu ada PAUD untuk meringankan beban orang tua yang punya anak balita. Iya. Itu wajib. Nah, kemarin saya mengajukan ke DPR. DPR itu sebenarnya tidak mempersulit. Ketika saya tidak memegang DPA karena saya tidak dikasih DPA ya, tapi ketika sidang di DPR saya melihat yang dari DPR, laptop DPR itu mulai melangkah ke PAUD. Saya minta perubahan sarana prasarana dalam untuk PAUD kayak buku gambar dan lain sebagainya itu ditambah kuotanya, tidak lagi 120 juta. Alhamdulillah kemarin itu sampai di 200 juta. Sebetulnya kurang itu kalau bicara kebutuhan, tapi dalam tanda kutip karena asumsinya itu terkait dengan cashback dari penyedia. Ini kadang-kadang kita ribet ya. Yang kita ajukan itu kan larinya ke sana. Wah, ini besar nih, pengembaliannya nanti besar. Kalau saya lebih kepada kualitas. Dan kebetulan alhamdulillah ya kemarin saya sama sekali tidak dilibatkan. Padahal banyak itu sarana prasarana luar, kemudian renov bangunan sekolah. Sekarang juga untuk 2025 itu difasilitasi dari hibah APBN lewat Direktorat Jenderal. Kalau pegawai di kitanya itu luar biasa mampu melakukan semua kriteria yang dibutuhkan oleh pusat,
itu bisa terpenuhi di 49 titik. Itu TK untuk pertanyaannya renov. kenapa tidak dilibatkan? Padahal kan KAI itu kasihnya. Yang jadi pertanyaan, masa sekelas kasih tidak ikut dilibatkan? Nah itu. Nah itu kan jadi pertanyaan juga. Bahkan Karena baong berenang. Bawang pisan. Bahkan DPA pun disembunyikan itu. DPA itu seperti yang buku sakti yang punya nilai jual yang sangat tinggi. Saya tidak pernah tahu itu DPA kemarin. Dan sepertinya kalau di sini ya APBD itu seperti rahasia negara gitu kan. Betul. Padahal bukan rahasia negara, itu udah bukan publik yang publik itu Harus tahu. harus tahu karena itu kan uangnya berasal dari masyarakat. Iya. Yang saya lihat yang bagus itu di Sumedang ya. Saya buka website Sumedang itu APBD tahun 2024 misalkan itu ada rinciannya walaupun tidak detail Detail. 100%, tapi disari dan tapi lebih ke agak detail ya dibanding kalau di Cimahi sendiri kan di websitenya ada, cuma kan hanya ringkasan begitu gitu, tidak misalnya biaya beli komputer berapa, nggak ada, hanya untuk urusan biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya operasional, biaya tidak terduga kayak seperti itu. Tapi kalau di Sumedang itu terbuka teh. Jadi misalkan pembelian komputer sekian ratus juta atau sekian miliar itu ada di website Sumedang. Nah, itu kan saya pikir kabupaten ya Sumedang bisa lebih transparan seperti itu. Di Cimahi mah yang katanya kota cyber dulu, tapi tidak sedetail seperti di Sumedang. Apakah itu kurang transparan atau gimana ya, nggak tahu. Itu juga atau memang keterbatasan dari menguploadnya sehingga tidak rinci gitu. Walaupun memang di Sumedang juga tidak detail sampai ke misalkan jumlahnya sekian, misalnya beli komputer berapa, tapi itu ada misalkan dari Global ya, rincian biaya global. operasional itu A B C D E ada gitu. Misalkan berapa jumlah uangnya berapa dan sebagainya. Di Cimahi saya tidak lihat itu transparansi yang seperti dilakukan oleh Pemkab Sumedang. Barusan tadi malam juga saya lihat masih berjalan. Ini waktu itu tahun 2012 saya pernah kan berdinas di Sumedang ya, waktu itu di salah satu koran di Sumedang. Itu malahan di tempat-tempat publik itu seperti di terminal, di pasar, APBD itu dipampang. Jadi ya bagus gitu transparansi. Dan sampai sekarang juga karena sekarang sudah era digital, itu di akun website Pemkab Sumedang itu ada gitu rincian untuk beli komputer, beli kendaraan dinas, segala macam, membangun sekian ruang kelas baru, anggarannya ada tercantum itu sampai sebegitunya kalau di Sumedang. Kalau di Cimahi saya lihat enggak, hanya intisarinya aja, biaya belanja langsung dan sebagainya itu saya pikir hanya ringkasan doang gitu ya. Padahal kan APBD itu bukan rahasia negara. Nah, kalau rahasia negara tentang keamanan negara atau apa ya yang bisa menimbulkan ancaman bagi orang luar, negara luar gitu kan. Kalau APBD mah kan perda, namanya juga perda daerah ya, harusnya ya di walaupun tidak sedetail mungkin ya dipublikasikan lah kepada ya pihak-pihak tertentu lah. Nah ini nggak tahu persoalannya kenapa, apakah kurang transparan atau memang ada kendala lain, saya juga nggak tahu. Jadi kadang-kadang kalau sudah larinya ke anggaran itu seperti yang uang pribadi, bukan uang negara. Kemarin alhamdulillah ya ada terobosan yang saya lakukan untuk Pak Ud itu manasik haji itu diupayakan dikeluarkan dari APBD melalui dana hibah APBN. Itu lolos. Kemudian menaikkan untuk AP dalam ya, kayak buku tulis gitu, pensil gambar. Harusnya per siswa, per peserta didik satu. Karena kalau sekolah kan tinggal terima. Jadi jangan menjadi beban sekolah. Jadi per peserta didik itu hanya satunya itu hanya buku gambar, ketika kekurangan itu sekolah yang harus membeli.